Baru satu yang masuk. Sambil nunggu yang lain, Anissa. Iya, Pak. Ya, Fatma, selamat bergabung. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Salam. Baik.
Cek dulu suaranya jelas atau tidak ya. Kalau yang sinyalnya agak kurang bisa cari tempat yang sinyalnya bagus, yang stabil, biar tidak terputus-putus suaranya. Abdul sama Ilham kemana ini? Belum masuk dia. Ya, baik ya. Untuk peserta saya lihat sudah ada 20 peserta yang masuk. Kita mulai saja untuk share materi pembelajarannya. Mohon maaf, saya matikan semua mikrofonnya biar suara saya terdengar jelas. Ya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika daring menggunakan aplikasi Meeting Zoom. Ya, materi yang akan kita pelajari masih sama ya, yaitu tentang statistika. Tetapi untuk kesempatan kali ini kita fokus ke penyajian data berkelompok, khususnya cara menggambar diagram, baik itu diagram batang, diagram poligon frekuensi, ataupun OGIF. Nanti kita akan sama-sama pelajari bersama kurang lebih 30 menit ke depan. Ya, mata pelajaran statistika ini merupakan mata pelajaran matematika wajib kelas 12 ya, di bab yang kedua. Ya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan nanti setelah kita sama-sama belajar, peserta didik dapat menyajikan data berkelompok dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Kemarin kita sudah mempelajari bersama contoh-contoh dari histogram atau diagram batang, kemudian poligon frekuensi atau diagram garis, dan OGIF. Jenis-jenisnya juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, kita masuk ke materi untuk penyajian data berkelompok. Data berkelompok tentunya bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan selanjutnya, tabel distribusi frekuensi itu sudah dijelaskan, yaitu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tabel distribusi frekuensi biasa, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nanti itu yang akan kita gunakan untuk menggambar OGIF, baik OGIF positif maupun OGIF negatif. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi relatif. Itu nanti yang akan kita gunakan untuk menggambar diagram lingkaran. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah sama-sama praktekkan cara menggambar diagram lingkaran. Itu frekuensi yang digunakan itu adalah frekuensi relatif, yang bisa menggunakan persen atau bisa menggunakan derajat. Ya, untuk histogram atau diagram batang itu mungkin agak sedikit berbeda dengan data tunggal. Kalau data tunggal, penggambarannya itu bisa dipisah antara batang yang satu dengan batang yang lainnya. Tetapi dalam data berkelompok nanti histogram yang kita gambarkan itu harus menyambung. Penjelasannya nanti ya, kita simak bersama-sama. Kemudian untuk poligon frekuensi, pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa poligon frekuensi itu bisa diambil dari histogram, kemudian kita mencari nilai titik tengah kelas dari data yang disajikan. Kemudian untuk OGIF seperti yang tadi disampaikan, ada OGIF positif, ada OGIF negatif, itu bisa digambarkan menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya punya contoh tabel distribusi frekuensi biasa di sini. Di sini terdiri dari 5 kelas interval. Kemudian frekuensinya sudah dituliskan di situ, yaitu 5, 10, 12, 7, dan 6. Kita akan identifikasi apa sih yang bisa kita baca, apa sih yang bisa kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi biasa ini. Yang pertama, ya di bagian angka yang paling depan yaitu 140, 150, 160, 170 maupun 180 itu disebut dengan batas bawah, atau dalam matematika kita menyimbolkan dengan B besar B kecil ya. Atau kadang ada yang menyimbolkan dengan B besar juga tidak masalah. Artinya sama, yaitu batas bawah.
batas bawah kelas untuk lengkapnya. Kemudian yang kedua, ada istilah batas atas kelas, yaitu kalau kita lihat di tabel tersebut, yaitu data 149, 159, 169, 179, dan 189. Itu adalah batas atas, biasanya disimbolkan dengan BA kecil. Atau BA besar juga tidak masalah, artinya sama. Kemudian, istilah yang selanjutnya, ada yang namanya kelas interval. Ya, karena di tabel tersebut ada 5 kelas. Kelas yang pertama biasanya disebut dengan kelas interval 1 atau kelas interval pertama. Kemudian ada kelas interval kedua. Kemudian ada kelas interval ketiga. Kemudian ada kelas interval 4 dan ada kelas interval 5. Nah, data ini yang membedakan antara data berkelompok dengan data tunggal. Kalau untuk data tunggal, itu tidak ada kelas intervalnya atau tidak ada rentang. Langsung di bagian kelas itu hanya nilai. Kemudian di sebelah kanan atau di kolom yang kedua, di situ ada simbol F atau kita biasa baca frekuensi dalam statistika. Yaitu frekuensinya untuk kelas pertama adalah 5, kemudian untuk kelas kedua adalah 10, kemudian untuk kelas ketiga adalah 12, dan untuk kelas keempat dan seterusnya adalah 7 dan 6. Itu disebut dengan frekuensi. Nanti kalau ada simbol yang menyebutkan atau menuliskan FI, itu tidak masalah. I itu adalah indeks, menyesuaikan kelasnya. Kalau F1 berarti 5, kemudian kalau F4 berarti 7. Oke, dari tabel tersebut, untuk menggambarkan poligon frekuensi, kita harus mempunyai titik tengah, kemudian tepi bawah kelas, kemudian tepi atas kelas. Kita baru bisa menggambarkan histogram atau poligon frekuensinya. Ya, untuk tepi bawah kelas atau biasa disingkat TB itu bisa didapat dari BB. BB tadi adalah batas bawah, yaitu angka yang di depan kelas interval 140, 150 dan seterusnya. Tetapi di situ ada pengurangannya. BB dikurangi ketelitian data. Ketelitian data yang di sini atau ketelitian data yang dimaksud itu adalah 0,5 karena kelas yang disajikan di tabel distribusi itu adalah bilangan bulat. Berbeda nanti kalau misalnya kita menemukan permasalahan atau soal ada kelas yang menggunakan koma, misalnya 2,5 sampai 3,5, kemudian 3,5 sampai 4,5 dan seterusnya, itu ketelitian datanya berbeda. Untuk khusus yang bilangan bulat, ketelitian datanya adalah 0,5. Jadi nanti untuk tepi bawah kelas, yang pertama misalnya, itu bisa kita ambil yaitu 140 dikurangi ketelitian data. Karena bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5. Berarti 140 dikurangi 0,5, yaitu 139,5. Begitu seterusnya untuk tepi bawah, kelas kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada istilah tepi atas kelas atau TA. Itu bisa kita dapatkan dari tabel yang disajikan, yaitu dari sabar, ada peserta yang ingin bergabung ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk tepi atas kelas biasa disingkat TA, itu bisa didapat dari BA atau batas atas ditambah ketelitian data, yaitu 149 ditambah 0,5, yaitu 149,5. Begitupun untuk kelas selanjutnya, tepi atasnya tinggal ditambahkan 0,5. Kemudian ada
istilah titik tengah kelas atau XI. I-nya itu indeks menunjukkan kelas keberapa nanti ya. Misalnya kita ditanya titik tengah kelas pertama atau X1 itu berapa? Itu bisa didapat dari ya setengah dikalikan batas bawah ditambah batas atas, atau juga bisa setengah dikalikan tepi bawah ditambah tepi atas. Ya, kalau kita tambahkan misalnya untuk kelas yang pertama, berapa titik tengahnya? 140 ditambah 149 dibagi 2 didapat 144,5. Ya, kalau kita tuliskan semuanya akan menjadi seperti ini. Ya, tepi bawah kelas pertama adalah 139,5, tepi bawah kelas kedua adalah 149,5, kemudian 159,5, 169,5, dan tepi bawah untuk kelas kelima adalah 179,5. Kemudian untuk tepi atasnya, yaitu untuk kelas pertama 149,5, 159,5 untuk kelas kedua, 169,5 untuk kelas ketiga, 179,5 untuk kelas keempat, dan 189,5 untuk kelas yang kelima. Ya, di dalam istilah tepi bawah dan tepi atas, kalau kita perhatikan angkanya, tepi atas kelas pertama itu akan sama dengan tepi bawah kelas kedua. Begitupun seterusnya. Tepi atas kelas kedua akan sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Begitupun seterusnya. Angkanya sama. Itulah yang mendasari penggambaran histogram atau diagram batang. Untuk data berkelompok itu masing-masing kelas gambar diagram batangnya adalah menempel. Ya, Pak? Iya, lagi belajar, Pak. Oke, kita lanjutkan. Istilah yang selanjutnya yaitu panjang kelas atau biasa disimbolkan P kecil. Panjang kelas bisa didapatkan dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, yaitu 149 dikurangi 140 ya, saya ulangi. Panjang kelas bisa didapatkan dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Misalnya untuk kelas pertama, panjang kelasnya yaitu 149 dikurangi 140 ditambah 1. 9 ditambah 1. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Ya, di dalam tabel distribusi frekuensi biasa, untuk membuat tabel distribusi frekuensi biasa, misalnya kalian punya data yang masih dicacah banyak sekali, kemudian dikelompokkan, panjang kelas itu harus sama. Baik kelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus sama nilainya. Tidak boleh berubah panjang kelasnya. Kemudian pada rumus yang kedua atau cara mencari yang kedua itu bisa didapatkan panjang kelas dari TA dikurangi TB. Atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, kalau misalnya kita ambil kelas yang terakhir, kelas kelima, di situ tepi atasnya adalah 189,5, kemudian dikurangi dengan 179,5, tentu hasilnya adalah 10. Sama dengan panjang kelas kalau kita mencari menggunakan batas atas kurangi batas bawah.
Begitupun untuk panjang kelas pada rumus yang ketiga, bisa digunakan atau bisa menggunakan titik tengah kelas setelahnya dikurangi kelas sebelumnya. Misalnya di situ X2 dikurangi X1, yaitu 154,5 dikurangi 144,5. Hasilnya adalah 10. Rumus tersebut sama hasilnya ya, tidak boleh berbeda. Kita lanjutkan. Kita tulis kembali untuk tabel distribusinya. Kemudian kita kasih di sampingnya. Kita tuliskan di sampingnya tepi bawah, tepi atas, kemudian titik tengahnya. Kemudian kita mau menggambarkan histogramnya atau diagram batangnya. Ya, kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Diagram batangnya saling menempel karena tepi atas kelas sebelumnya akan menjadi tepi bawah kelas setelahnya. Ya, kalau kita tuliskan tepi bawah dan tepi kelasnya di dalam diagram akan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah histogram atau diagram batang dari data yang disajikan tadi. Untuk kelas pertama di situ frekuensinya adalah 5, tetapi di situ tidak dituliskan ya. Tetapi tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa angka 5 itu harus di antara 4 dan 6. Tidak boleh istilahnya keluyuran ya. Tidak mungkin angka 5 kemudian gambarnya di atas angka 6. Itu jelas salah. Ya, kemudian untuk poligon frekuensi atau diagram. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk poligon frekuensi, kita bisa mengambil dari titik tengah masing-masing kelas. Kita gambarkan mulai dari titik tengah kelas yang sebelumnya di sini ya. Di sini, ini dimulai dari 0, kemudian naik ke batang yang pertama atau kelas yang pertama. Kita ambil titik tengahnya di sini, yaitu angkanya 144,5, kemudian frekuensinya adalah 5. Kemudian pada kelas yang kedua di sini, ini adalah angkanya 154,5. Kemudian frekuensinya adalah 10. Ya, kalau kita mau lengkap, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah poligon frekuensi yang dipisahkan dari histogramnya. Tetapi untuk histogram itu bisa digambarkan serentak dengan poligon frekuensi, tidak masalah. Tinggal nanti yang diminta di dalam soal itu digambarkan terpisah atau bergabung. Tapi caranya seperti itu. Kalau misalnya cuma diminta untuk menggambarkan poligon frekuensinya, tentunya kalian bisa mengambil langsung dari titik tengah kelas yang disajikan. Ya, tetapi di situ saya tuliskan titik tengah kelasnya menjadi 7 kelas ya. Karena untuk menggambar poligon frekuensi itu dimulai dari 0, kemudian berakhir juga di 0. Kita tambahkan kelas sebelumnya yaitu 134,5 titik tengahnya. Kemudian kelas yang terakhir yaitu 194,5. Itu bisa didapatkan dari titik tengah kelas terakhir ditambahkan panjang kelas. 184,5 tadi panjang kelasnya adalah 10, hasilnya yaitu 194,5. Kemudian di sini titiknya adalah 0 atau frekuensinya adalah 0. Baik, kita lanjutkan. Ya, masih sama. Untuk tabel distribusi frekuensi biasanya, tetapi kita mau menggambarkan OGIF.
OGIF itu terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Untuk menggambar OGIF, yang kita perlukan adalah tepi atas dan tepi bawah, kemudian frekuensi kumulatif. Ya, cara menuliskan frekuensi kumulatif, untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari TA atau tepi atas, kita bisa ambil frekuensi yang pertama yaitu 5, kemudian kita tambahkan dengan frekuensi di kelas setelahnya. Ya, mohon maaf ada pemberitahuan ini ya, upgrade 30 menit. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk frekuensi kumulatifnya kita tinggal menambahkan frekuensinya. Frekuensi yang pertama 5, kemudian frekuensi yang kedua 15 didapat dari 5 ditambah 10, kemudian frekuensi kelas selanjutnya yaitu 27 didapat dari 15 ditambah 12, kemudian frekuensi setelahnya adalah 34 didapat dari 27 ditambah 7, kemudian frekuensi yang terakhir adalah 40, yaitu didapat dari 34 ditambah 6. Ya, kalau kita lihat frekuensinya, di situ nilainya terus naik, dimulai dari 5 sampai 40. Itulah nanti yang akan kita gambarkan menjadi OGIF positif. Begitu sebaliknya, untuk menggambar OGIF negatif, kita mulai dari seluruh frekuensinya atau jumlah semua frekuensinya, kemudian kita kurangkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Untuk jumlah semuanya itu adalah 40, 40 dikurangi 5 adalah 35, 35 dikurangi 10 adalah 25, 25 dikurangi 7 adalah 13, kemudian 13 dikurangi 6, 35 dikurangi 12 adalah dikurangi 35 dikurangi 10 adalah 25, kemudian 25 dikurangi 12 adalah 13, kemudian 13 dikurangi 7 adalah 6. Ya, perlu diperhatikan di situ, untuk frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kelas yang pertama itu sama dengan frekuensi distribusi biasa. Kemudian untuk frekuensi kumulatif yang lebih dari itu frekuensi yang terakhir yang sama dengan frekuensi biasa. Ya, untuk menggambarkannya kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Kita tuliskan tepi bawah dan tepi atas kelasnya, di situ menjadi 6 titik. Karena kita mulai dari 139,5 sampai 189,5. Kita ambil tepi bawah yang paling kecil, kemudian kita ambil tepi atas yang paling besar. Karena OGIF positif dan OGIF negatif itu adalah saling berkebalikan. Kalau kita gambarkan, untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, pertama adalah ya, frekuensinya adalah 5 di kelas 149,5. Kita ambil tepi atas. Diingat-ingat ya. Kita ambil tepi atas. Kemudian titik yang kedua yaitu 15 frekuensinya itu di kelas 159,5. Begitupun seterusnya 169,5 itu ambil
frekuensi 27. Kemudian kelas selanjutnya 179,5 itu adalah 34. Kemudian yang terakhir untuk kelas yang 189,5 itu adalah 40. Kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Ya, di situ saya gambarkan menggunakan garis ya, tetapi sebenarnya untuk OGIF itu menggunakan kurva. Jadi gambarnya menjadi kurva ya, tidak garis patah-patah seperti yang saya gambarkan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa OGIF positif maupun OGIF negatif itu adalah saling berkebalikan. Kalau kita tadi menggunakan tepi atas, sekarang kita menggunakan tepi bawah. Frekuensinya pun dibalik, kita ambil dari yang paling besar atau jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 40. Untuk kelas untuk kelas yang pertama, tepi bawah yang pertama yaitu 139,5, frekuensinya adalah 40, kita gambarkan titiknya. Kemudian kelas yang kedua adalah 35. Kemudian kelas yang ketiga adalah 25. Kemudian kelas yang selanjutnya adalah 13. Dan kelas selanjutnya atau kelas yang terakhir adalah 6. Kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan antara OGIF positif dan OGIF negatif itu adalah dua kurva yang sama tetapi dicerminkan. Kalau untuk OGIF positif atau OGIF yang naik itu dimulai dari 0 sampai frekuensi terbesar atau jumlah seluruh frekuensinya, tetapi untuk OGIF negatif itu dimulai dari jumlah seluruh frekuensi sampai 0. Ya, itu adalah cara menggambarkan OGIF, baik OGIF positif maupun OGIF negatif. Ya, untuk persiapan pembelajaran selanjutnya, carilah referensi untuk mengetahui istilah-istilah berikut ini. Nanti di pertemuan selanjutnya, kita akan sama-sama belajar tentang min, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian kita akan praktekkan bagaimana cara mencarinya jika disajikan sebuah data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian untuk artinya, itu kalau tidak salah sudah ada di atau sudah pernah dipelajari di tingkat menengah ya, baik MTS maupun SMP. Untuk min itu adalah rata-rata, kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul, kemudian median adalah nilai tengah, untuk kuartil adalah 1/4 bagian, bisa kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian ada desil atau 1/10 bagian, itu bisa dari desil pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir desil 9. Kemudian ada persentil atau 1/100 bagian. Itu ada persentil 1 sampai persentil 99. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang istilah-istilah min, modus, median, kuartil, desil, dan persentil, baik data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian kita juga akan praktekkan bagaimana cara mencarinya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini, karena di sini waktunya juga terbatas ya, tinggal 1 menit saja. Oke, di 1 menit terakhir ini saya minta anak-anak bisa menyalakan kameranya, kita foto bersama ya.
Seperti biasa, silakan nyalakan kameranya, kemudian kita foto bersama.